Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deanda Putri Olivia Setiawan dengan NIM 2111779. Hari ini akan memaparkan materi untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Febrianti Yolisatriani, SPDI. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah mengenai motivasi belajar. Nah, di materi motivasi belajar ini, kita akan membahas ada 4 materi. Yang pertama, pengertian dan kegunaan motivasi. Yang kedua, jenis dan sifat motivasi. Yang ketiga, unsur-unsur motivasi. Dan yang keempat, upaya meningkatkan motivasi belajar. Nah, selanjutnya nih, kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian dan juga kegunaan motivasi. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar sehingga menimbulkan perubahan sehingga apa yang menjadi tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Nah, selanjutnya adalah fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar ini dibagi jadi 2. Yang pertama, fungsi untuk diri sendiri sebagai siswa dan juga fungsi bagi guru. Nah, bagi siswa yaitu ada 5. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Yang keempat, membesarkan semangat. Dan yang kelima, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Nah, sekarang kita bahas yaitu fungsi motivasi belajar bagi guru. Yang pertama, membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara mahasiswa untuk belajar sampai berhasil. Yang kedua, mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas bermacam ragam. Ada yang acuh tak acuh, ada yang tak memusatkan perhatian, ada yang bermain, dan di samping yang bersemangat untuk belajar. Yang ketiga, yaitu meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran seperti sebagai penasihat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, penyemangat, pemberi hadiah, atau juga sebagai pendidik yang pasti. Dan yang keempat, memberi peluang guru untuk uji kerja, rekayasa pedagogis. Maksudnya pedagogis, yaitu tugas guru adalah membuat semua siswa belajar sampai berhasil. Nah, sekarang materi kedua yaitu mengenai jenis dan juga sifat dari motivasi itu sendiri. Jenis motivasi dibagi jadi 2 nih. Yang pertama, motivasi primer, dan yang kedua, motivasi sekunder. Motivasi primer yaitu motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. McDougall misalnya berpendapat nih bahwa tingkah laku terdiri dari pemikiran tentang tujuan, perasaan subjektif, dan juga dorongan mencapai kepuasan. Dan yang kedua, ada motivasi sekunder, motivasi yang dipelajari. Motivasi sosial atau motivasi sekunder memegang peran penting bagi kehidupan siswa. Thomas dan Zanicki menggolong-golongkan motivasi sekunder menjadi keinginan-keinginan, memperoleh pengalaman baru, untuk mendapatkan respons, memperoleh pengakuan atau aktualisasi diri, dan yang terakhir adalah memperoleh rasa aman. Sifat dari motivasi juga dibagi jadi 2 nih. Yang pertama ada ekstrinsik atau dari luar dan juga intrinsik dari dalam. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Jadi dorongan-dorongan ini tuh berasal dari luar, bisa dari lingkungan, bisa dari sekolah, bisa dari keluarga. Carl Rogers berpendapat nih bahwa setiap individu memiliki motivasi utama berupa kecenderungan aktualisasi diri. Jadi kecenderungan aktualisasi diri tersebut adalah berakar dari sifat bawaan atau genetis. Yang kedua, berperilaku bermotivasi untuk mencapai pengembangan diri yang optimal. Dan yang ketiga, mengaktualisasikan diri juga bertindak sebagai evaluasi pengembangan. Yang selanjutnya adalah intrinsik, yaitu merupakan dorongan terhadap perilaku seseorang yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Penguatan terhadap motivasi intrinsik perlu diperhatikan sebab disiplin diri merupakan kunci keberhasilan belajar. Dan yang ketiga adalah unsur-unsur dari motivasi. Unsur-unsur motivasi belajar itu dibagi jadi 4. Cita-cita atau aspirasi siswa, kondisi dari si siswa, kemampuan siswa, dan juga kondisi lingkungan siswa. Nah, dari cita-cita atau aspirasi siswa nih,
Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil seperti keinginan belajar. Misalnya nih, si anak atau peserta didik mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Karena dia ingin cita-citanya tercapai, jadi dia punya motivasi nih untuk belajar supaya dia nanti kelak bisa menjadi seorang dokter. Yang kedua, kondisi siswa. Kondisi siswa ini meliputi kondisi jasmani dan juga rohani yang pastinya mempengaruhi motivasi belajar. Kondisi jasmani atau fisik dan rohani yaitu kondisi psikis. Misalnya kalau dia sehat secara fisik dan secara psikis, pastinya akan membantu sekali dalam proses pembelajaran dan yang pastinya akan meningkatkan motivasi belajar si siswa. Yang selanjutnya adalah kemampuan siswa, yaitu keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan pastinya mempengaruhi nih si motivasi belajar bagi anak-anak masing-masing. Yang terakhir adalah kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan juga kehidupan kemasyarakatan. Yang terakhir yaitu upaya nih untuk meningkatkan motivasi belajar. Upaya-upayanya itu dibagi jadi 3, optimalisasi penerapan prinsip belajar, optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran, dan juga optimalisasi pemanfaatan pengalaman dan juga kemampuan siswa. Optimalisasi penerapan prinsip belajar yaitu yang pertama, upaya pembelajaran terkait dengan beberapa prinsip belajar, yaitu belajar menjadi bermakna bila siswa memiliki tujuan belajar, belajar menjadi bermakna bila siswa dihadapkan pada pemecahan masalah yang menentangnya, belajar menjadi bermakna bila guru mampu memusatkan segala kemampuan mental siswa dalam proses kerja tertentu, dan juga yang lainnya. Yang selanjutnya adalah optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Pemberian kesempatan pada siswa untuk mengungkap hambatan belajar yang dialaminya, juga memelihara minat, kemauan, semangat belajarnya sehingga terwujud tindak belajar, memanfaatkan unsur-unsur lingkungan yang mendorong belajar, dan yang terakhir ada optimalisasi pemanfaatan pengalaman kemampuan siswa. Guru wajib menggunakan pengalaman belajar dan kemampuan siswa dalam mengelola siswa belajar. Misalnya nih, siswa ditugasi membaca bahan belajar sebelumnya, guru mempelajari hal-hal yang sukar bagi siswa, guru memecahkan hal-hal yang sukar, guru mengajarkan cara memecahkan dan mendidik keberanian mengatasi kesukaran, guru mengajak serta siswa mengalami dan mengatasinya, guru memberi kesempatan kepada siswa yang mampu memecahkan masalah untuk membantu rekan-rekannya nih yang mengalami kesulitan, guru memberi penguatan kepada siswa yang berhasil mengatasi kesukaran belajarnya sendiri, dan guru menghargai pengalaman dan juga kemampuan siswa agar belajar secara mandiri. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.